Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa kebaikan Tuhan buat saya dan saudara, di mana kita boleh ada kembali di minggu yang baru, dan saat ini kita ada di hari pertama. Mari saudaraku, sebelum kita melanjutkan aktivitas di Senin hari ini, kita awali dengan doa dan firman, supaya Allah yang maha baik akan tetap menuntun, menyertai, dan memberkati kita sekalian. Mari kita awali dengan doa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa saudara. Ya Allah di sorga, kami datang menyembah Engkau di dalam Yesus Tuhan kami, dengan bersyukur memiliki Engkau, karena kami tahu kami boleh ada di hari ini semua karena Tuhan mencintai, mengasihi, dan memberkati kami. Atas syukur inilah ya Allah, kami kembali datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu, dengan percaya lewat firman Allah ini kami semakin diberkati, dan berkat itu memampukan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di hari Senin pagi ini dalam SBU dituliskan demikian, terambil dari kitab Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Allah. Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirman, lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut, pergi ke Mesir, sebab Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah Aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengaturkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini tertulis di SBU, demikian bunyinya, rencana besar Allah. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya ketika seseorang, mungkin itu saya dan Bapak Ibu, hendak dimutasikan di satu tempat yang baru untuk melanjutkan tugas pekerjaan yang kita emban, lalu kemudian dalam proses mutasi tersebut kita tahu betul telah dipersiapkan segala sesuatu dengan baik di tempat yang baru. Artinya ketika kita tiba atau berada di tempat yang baru, kita tidak akan kekurangan apapun di sana, baik persoalan makan minum tersedia, hal yang sifatnya finansial tersedia, dan juga kenyamanan ketenangan hidup semua disediakan. Maka tentu
Sosok atau orang yang dimutasikan itu tadi tidak enggan untuk berangkat, tidak sungkan, tidak takut, tidak was-was untuk berangkat, walaupun dia tahu itu tempat yang baru baginya, tempat yang belum terbiasa dengan dia. Tapi karena ada sesuatu yang dipastikan dalam sebuah janji untuk dia miliki di tempat yang baru, maka dengan semangat 45 katakan demikian, dia berangkat bersama dengan keluarganya menuju ke tempat tugas yang baru. Tentu situasi ini Bapak Ibu Saudaraku sangat beralasan. Mengapa sangat beralasan? Karena semua orang yang dipindahkan di tempat yang baru untuk mengkayakan dirinya, dia harus tahu apa saja yang dia dapatkan di sana untuk menopang, mendukung akan karya dirinya di dalam mengemban tugas itu. Biasa kita sebut dengan istilah fasilitas apa saja yang disediakan di sana, sehingga saya bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar, dan memudahkan pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ini selalu yang menjadi pertanyaan dari setiap orang yang akan dipindahkan di satu tempat yang baru. Dan sebaliknya saudaraku, ketika dia tahu di sana tidak ada jaminan apapun untuknya, kalaupun dia harus berangkat, tentu dia berangkat dengan hati yang gelisah, yang takut, dan seterusnya. Sangat berbeda dengan apa yang dijelaskan di awal khotbah tadi, yaitu seorang yang dipindahkan dijaminkan kenyamanan dan ketenangan hidupnya, bahkan dipenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, maka dia berangkat sekali lagi dengan semangat 45, semangat berjuang yang luar biasa. Nah, ini saudaraku yang mau diceritakan di dalam bacaan kita tentang Yakub, akan rencana besar Allah atas dirinya dan keluarganya. Tidak mudah bagi Yakub saudaraku untuk meninggalkan tanah leluhurnya, kampung halamannya, tempat di mana dia lahir dan hidup bersama keluarganya, tempat di mana dia sudah membangun pekerjaannya yang menafkahi hidupnya selama ini, tempat di mana dia dikenal, tempat di mana dia dihormati, lalu pergi ke tanah asing di Mesir yang dia tidak tahu seperti apa keadaan di sana nantinya. Tetapi saudaraku, mari kita lihat bacaan Alkitab kita pada saat ini. Di sana Allah yang memberikan jaminan untuk menyamankan, menenangkan, membahagiakan, dan memberikan Yakub dan keturunannya sesuatu yang besar. Itu kita bisa lihat dari tema khotbah kita, ditulis di sana rencana besar Allah. Justru di tanah asinglah Yakub akan melihat karya Allah yang besar, dan itu janji Tuhan. Dan saudaraku, tentu kita aminkan janji Tuhan tidak pernah diingkari. Amin. Dia pasti, dia ya dan amin. Tidak akan mungkin Tuhan akan mengingkari janjinya. Persoalannya adalah apakah kita dijanjikan, kita bertahan untuk memegang janji itu sampai akhir. Dan ada banyak orang saudaraku yang melepaskan diri dari janji Tuhan, tidak bertahan lama, tidak setia, tidak sabar menunggu. Ingat firman Tuhan sudah katakan, Tuhan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Jadi sabar menunggu janji Tuhan. Yang pasti Tuhan akan menepati janjinya. Jangan kita seperti orang-orang di luar sana yang banyak lari dari janji Allah. Dia pikir ketika dia lepaskan janji Tuhan, lalu dia mengikuti yang lain, dia sudah mendapatkan. Tidak, saudara. Justru itu jebakan buat dia untuk jatuh
dan semakin tidak berdaya, dan akhirnya di tengah ketidakberdayaannya pun dia kehilangan kesempatan untuk memiliki janji Allah. Sayang 1000 sayang kalau demikian. Nah, ini yang dibangun oleh Yakub, semangat dalam keyakinan kalau Allah akan menepati janjinya, sehingga dia tidak membantah Allah dalam bacaan kita. Dia kumpulkan anak mantu, cucu. Dia kumpulkan apa yang ada padanya yang bisa dia bawa. Dengan langkah penuh keyakinan, dia yakin Tuhan menyertai dan memberkatinya. Kita bisa bayangkan saudaraku, di dalam ayatnya yang kelima dikatakan begini, lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Artinya apa? Mulai dari berangkat saja Tuhan sudah gerakkan Firaun untuk menjemput. Wow, luar biasa. Mereka tidak susah-susah cari transport. Apa yang akan mereka gunakan di perjalanan, mereka telah dijemput dengan kereta Firaun untuk membawa mereka pergi ke Mesir. Dari awal perjalanan saja Allah sudah memperlihatkan kebaikannya yang tidak akan dia ingkari. Maka saya katakan tadi saudaraku, Yakub sangat kuat dalam iman sehingga dia percaya apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti tidak akan pernah meleset dari janji Allah, itu akan ditepati. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita juga renungkan dalam hidup kita, bahwa saya dan saudara sudah sangat memahami, sangat mengerti, sangat mengimani kalau Yesus sudah menjanjikan keselamatan yang sempurna kepada saya dan saudara. Jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan tawarkan hatimu. Percayalah kepadaku, itu janji Tuhan. Tuhan pasti akan menggenapinya. Persoalannya sekali lagi seperti saya katakan tadi, kita tidak mau menunggu waktu Tuhan, kita mau waktu kita. Sehingga ketika dalam waktu yang kita tentukan kita belum mendapatkan janji Allah, kita lari dari Tuhan. Sayang sekali lagi saudaraku, sayang. Tuhan sudah punya rencana besar untuk saya dan saudara. Itu tema khotbah kita. Apa rencana besar Allah? Mengumpulkan kita semua untuk berada di surga. Jangan pikirkan apa lagi. Mau dapat ini atau tidak, terserah. Yang terpenting adalah nanti saya akan mendapatkan surga. Untuk apa kita mengejar rumah 10 tapi hanya kita kehilangan surga? Untuk apa kita mengejar pangkat sampai yang paling tinggi tapi kita kehilangan surga? Untuk apa kita mencari harta yang banyak tapi kita kehilangan surga? Saya pikir ini saudaraku, supaya kita tahu rencana besar Allah itu seperti tertulis di tema khotbah kita, yaitu surga. Kita bangun terus iman kita dalam situasi apapun. Kalau Ayub bilang dalam pasal 2 di ayat 10, Ayub bilang begini, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tapi yang buruk? Tidak. Artinya sepanjang Tuhan dalam proses perjalanan untuk mendapati janjinya nanti, di proses ini ada sesuatu yang tidak baik menurut ukuran kita, tapi Tuhan berikan kepada kita, imani itu berkat, supaya kita tidak lari dari Tuhan saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tegas dikatakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bila mana engkau dicobai, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar, karena Tuhan tidak akan menguji imanmu melebihi kekuatanmu. Ini janji Tuhan saudara.
Apapun masalah kita, Tuhan tahu kita bisa tanggung. Persoalannya kita terlalu lebay, kalau anak muda sekarang bilang. Ya. Kita pilek sedikit, kita batuk sedikit, kita katakan, oh saya sudah tidak bisa ke gereja, kenapa saya batuk, dan seterusnya dan seterusnya. Kita terlalu membatasi diri kita untuk hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Kita pikir itu sudah paling benar. Coba kita lihat saudaraku, Injil Matius pasal 6 ayat 33, dia katakan apa di sana? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pentingkan Tuhan. Pentingkan Tuhan. Kalau kita tidak dapat hari ini, pasti besok. Kalau tidak besok, pasti lusa. Kalau tidak lusa, minggu depan. Kalau tidak minggu depan, bulan depan. Kalau tidak bulan depan, tahun depan. Tapi yang pasti kita akan dapatkan, yaitu surga. Makanya Paulus berani meninggalkan status sosialnya sebagai Saulus yang hebat, terkenal, yang berkuasa, yang ditakuti. Dia tinggalkan dan dia masuk dalam kehidupan sebagai Paulus yang direndahkan, dihina, diancam, dipenjarakan. Dia tidak peduli. Karena di dalam Paulus dia mengimani Kristus. Di dalam Saulus dia anggap itu kesia-siaan. Makanya dalam Filipi 1 ayat 21 selalu saya katakan di sana firman Tuhan berkata, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Ini yang dikejar oleh Paulus. Ini juga yang dimaksud oleh Yakub dalam bacaan kita. Dia terus mengarahkan perhatian dan tujuannya kepada karya Allah yang besar. Dia Muhammad kita katakan demikian. Rencana besar Allah yaitu apa? Menuntun kita yang percaya kepadanya masuk ke dalam surga. Mari saudara, di masa-masa COVID-19 ini banyak hal sebagai peluang untuk membuat kita lari dari Tuhan, melepaskan janji Tuhan. Karena di situasi sekarang, kalau kita tidak berjuang dengan jahat, tidak merampas, tidak menipu dan tidak berbohong, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan makanan. Tidak sedikit orang menghalalkan segala cara saat ini Bapak Ibu Saudara, hanya supaya dia terhindar dari lapar, dia mengalami kenyamanan dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan hari ini jangan. Karena ketika kita lakukan itu, kita kehilangan rencana besar Allah, yaitu keselamatan. Bertahan, kalaupun kita harus mati dalam kelaparan karena iman kita. Kalaupun kita harus gagal karena iman kita, jangan tangisi itu, jangan sesali itu, karena itu awal berkah bagi kita. Karena di balik semua cerita yang terjadi, ketika iman kita bangun, upahnya adalah surga. Selamat berjuang hari ini, setia dan tekun dengan iman di dalam Kristus. Karena Kristus sudah menjanjikan sesuatu yang besar, yaitu keselamatan yang sempurna kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh menikmati firman di pagi ini. Kami percaya ini menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya, baik di jemaat Bukit Harapan Surabaya maupun di jemaat-jemaat yang lain yang mungkin menikmati juga tayangan video ini lewat pemberitaan firman di pagi ini. Berkati mereka semua Tuhan, kehidupan pribadinya, rumah tangganya, keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, pergaulannya. Berkati semua apapun yang ada pada umat-Mu ini, agar dengan apa yang terjadi mereka tidak selalu hanya bisa menunjukkan kekecewaan, marah, lalu lari dari Tuhan, melepaskan janji besar yang Tuhan berikan. Kami mohon Tuhan, setiakan kami dalam segala perkara, maka kami percaya kami semua akan tiba di kehidupan yang sempurna, yaitu surga.
Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.